Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Aku sehat, aku pintar, luar biasa. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar pada tema 5 tentang cuaca, subtema 2, pembelajaran 4. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, perhatikan penjelasan Bu Indah berikut ini. Cuaca begitu mendung, angin bertiup cukup kencang, udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Mereka membawa payung, siap sedia jika nanti hujan turun. Mereka juga membawa artikel koran, artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikelnya masing-masing. Perhatikan percakapan Edo dan teman-teman. Ini Edo membawa artikel ya. Ini artikel pertama yang kami temukan kemarin. Artikel ini bercerita tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan. Apa isi artikel berita yang kalian dapatkan? Kata Lani. Artikel kedua tentang banyaknya pasien di rumah sakit akibat perubahan cuaca, kata Benny. Berikut adalah artikel yang pertama, yaitu yang berjudul Pengaruh Cuaca Terhadap Kesehatan dan Perilaku, yang diambil dari Jakarta CNN Indonesia. Kondisi cuaca ternyata memiliki berpengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Nah, udara yang sejuk ini tidak terasa panas. Angin berhembus dengan lembut, kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat. Tidur pun menjadi tidak nyaman. Yang kedua, hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi, salah satunya karena cuaca dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin. Alergi pun dapat bertambah parah. Yang ketiga, hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru, kicauan burung-burung pun terdengar. Suasana ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari. Berikut adalah artikel yang kedua, yang berjudul Perubahan Cuaca Penyebab Kenaikan Jumlah Pasien, yang diambil dari republika.co.id Kediri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu. Akibatnya, orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Ada dua penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Penyakit itu adalah infeksi saluran pernafasan akut atau disebut dengan ISPA dan diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah, yaitu caranya dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih. Selain itu, dianjurkan agar warga banyak berolahraga. Edo, Benny, dan Udin telah selesai membaca kedua artikel berita tentang perubahan cuaca. Mereka lalu berdiskusi untuk menemukan kata atau istilah khusus dari kedua artikel tersebut. Menurut saya, istilah khusus dalam artikel 1 adalah cuaca hujan. Bagaimana menurutmu Edo dan Benny? Kata Udin. Ya Udin, saya setuju. Sekarang kita cari di artikel 2. Menurut saya adalah perubahan cuaca tidak menentu.
Itu adalah pendapat dari Benny. Kemudian Edo mengatakan, tidak hanya itu, masih ada kata atau istilah khusus yang terdapat pada artikel 1 dan 2. Nah, sekarang dapatkah kamu menemukan kata atau istilah khusus seperti Edo dan teman-teman? Anak-anak, kata istilah itu adalah ada istilah khusus dan istilah umum. Kalau istilah umum itu misalnya seperti ini. Cuaca, ini adalah istilah umumnya. Sedangkan istilah khususnya yaitu cuaca hujan, cuaca cerah, cuaca mendung. Itu adalah istilah khususnya. Anak-anak, berikut adalah kata atau istilah khusus yang dapat Bu Indah temukan. Anak-anak coba perhatikan tabel ini. Pada artikel 1, kita dapat menemukan ada istilah khusus yang pertama yaitu cuaca panas. Kemudian cuaca dingin, kemudian cuaca hujan, dan cuaca cerah. Itu yang ada di artikel 1. Kemudian yang ada di artikel 2, ini ada istilah khusus yang pertama yaitu perubahan cuaca tidak menentu. Kemudian cuaca panas dan dingin. Kemudian infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Nah, ini kalau istilah umumnya yaitu penyakit ya. Tapi kalau istilah khususnya infeksi saluran pernafasan akut. Kemudian ada istilah khusus lagi yaitu kunjungan pasien. Edo, Benny, dan Udin telah menemukan kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca dalam artikel 1 dan 2. Mereka lalu menceritakan kata atau istilah khusus tersebut di hadapan teman-teman. Anak-anak, ini adalah Benny yang menceritakan dari istilah khusus yang ada pada tabel tadi. Benny menceritakan dengan bahasanya sendiri tentang cuaca hujan. Cuaca hujan adalah cuaca saat hujan turun, biasanya udara terasa sejuk, bisa juga terasa dingin. Anak-anak, dapatkah kamu bercerita tentang kata atau istilah khusus yang kamu temukan di artikel 1 dan 2 tadi? Coba untuk tugas mandiri kalian, carilah salah satu kata atau istilah khusus yang ada pada tabel tadi ya. Kemudian pilihlah salah satu kata, buatlah cerita seperti yang Benny buat. Tak terasa waktu istirahat pun tiba. Udin dan teman-teman hendak bermain di halaman sekolah. Namun hujan turun rintik-rintik. Mereka lalu kembali ke dalam kelas agar nanti tidak kehujanan. Mereka duduk di lantai dan berdiskusi. Kegiatan apa yang cocok dimainkan di dalam kelas? Saya lebih suka bermain kelereng. Bagaimana dengan kalian Dayu, Siti, dan Lani? Itu adalah kata Edo. Kemudian Siti menjawab, kami lebih suka bermain lompat tali. Kemudian Udin mengatakan, bagaimana kalau kita bermain tapak gunung? Kita dapat menggambar area tapak gunung dengan kapur. Setelah bermain, kita bersihkan. Kemudian Benny mengatakan, saya lebih suka membaca buku. Nah, ini adalah perbedaan kesukaan dari Edo dan teman-teman dari kegiatan yang dilakukan pada saat cuaca hujan. Anak-anak, coba kalau kalian saat cuaca hujan, apa kegiatan yang biasanya kamu lakukan di rumah? Coba kalian tuliskan ya. Udin dan teman-teman memilih beristirahat di kelas saat cuaca hujan. Udin dan teman-teman bersama-sama mendorong meja dan kursi ke pinggir bersisian dengan dinding. Kini mereka dapat beristirahat dan bermain di ruang kelas yang lebih lapang. Waktu istirahat telah usai, saatnya merapikan kembali mainan yang telah digunakan. Udin dan teman-teman membersihkan bekas kapur, permainan tapak gunung, merapikan tali, buku, dan kelereng.
Meja dan kursi ditarik kembali ke posisi semula. Kelas pun kembali rapi dan bersih. Anak-anak, aktivitas Udin dan teman-teman saat istirahat tadi beragam ya. Ada yang suka bermain kelereng, ada yang suka bermain lompat tali, ada yang suka bermain tapak gunung, dan ada juga yang suka membaca buku. Namun, mereka tetap bersatu untuk merapikan kelas kembali seperti semula. Apakah kamu pernah memiliki pengalaman yang sama dengan Udin dan teman-temannya? Mengapa bersatu dalam keberagaman itu penting? Anak-anak, kenapa kira-kira kok kita harus bersatu? Nah, supaya kita tetap rukun, ya, terhindar dari pertengkaran. Anak-anak, demikianlah penjelasan Bu Indah pada pembelajaran kali ini. Untuk tugas mandiri kalian, yaitu yang pertama, menulis tabel istilah khusus yang ada dalam video tadi. Kemudian, membuat cerita dari istilah khusus. Pilihlah salah satu istilah khusus, kemudian buatlah cerita seperti yang dilakukan oleh Beni. Dan untuk tugas yang ketiga yaitu tuliskan manfaat dari bersatu. Terima kasih anak-anak yang sudah menyimak penjelasan Bu Indah tadi. Semoga ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Bu Indah akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bu Indah ucapkan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya.